Kak Gera? Baik. Kakak Fali juga baik. Di sini kami semua udah siap untuk membimbing kalian ibadah online. Adik-adik yang di rumah siap? Siap dong. Kita mulai ya. Kita naikkan satu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo Kak Gera. Nah adik-adik, masih semangat kan? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bila pada saat ini kami boleh memulai ibadah online kami. Kami bersyukur ya Tuhan bila pada pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami di malam hari ketika kami tertidur pulas. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah ini agar boleh berjalan lancar. Berkati adik-adik kami yang sedang mendengarkan di rumah serta kakak yang bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita lanjut ya. Kita nyanyikan lagu yang kedua, Jalan Serta Yesus. Buat adik-adik yang tahu, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi sambil goyang dikit ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, jalan serta Yesus selamanya. Kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus selamanya ya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu buah pujian berjudul Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Terima kasih Kak Pali.
Nah, anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita tutup mata dan lipat tangannya. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh maha baik, di mana pada saat ini kembali kami boleh datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah sekolah minggu anak-anak ini Tuhan. Oleh karenanya kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus sungguh bekerja di hati hamba-Mu dan juga anak-anak untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Berkati di dalam kami boleh mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan sama-sama buka firman Tuhan yang terambil dari Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Sudah? Kita baca sama-sama ya. Judulnya adalah Setia dalam Perkara yang Kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, firman Tuhannya cuma sampai di situ. Mungkin anak-anak bertanya-tanya, apa sih itu perkara? Nah, perkara itu adalah satu hal yang mempunyai sebuah masalah. Banyak perkara-perkara yang terjadi buat anak-anak, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Nah, di sini Bapak akan ceritakan tentang orang yang melalaikan atau menimbulkan sebuah perkara. Nah, anak-anak ada yang tahu tentang nabi yang dimakan sama ikan besar? Ayo, ada yang tahu siapa? Ya, betul, Nabi Yunus. Nah, kenapa sampai Nabi Yunus dimakan ikan besar? Pasti jadi pertanyaan kan? Ya, karena Nabi Yunus diperintahkan Allah pada waktu itu untuk datang ke kota Niniwe untuk memperingatkan kepada bangsa itu untuk segera bertobat. Karena pada waktu itu di kota Niniwe itu orang-orangnya sudah pada berbuat jahat. Oleh karenanya Allah perintahkan Nabi Yunus untuk memperingatkan dan mereka harus bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Yunus bukan menurut perintah Tuhan, tetapi malah melarikan diri. Inilah yang akibatnya Nabi Yunus pada waktu melarikan diri itu naik perahu. Dia bersembunyi di dalam perahu untuk belayar. Tetapi apa yang terjadi? Begitu di tengah laut, datang ombak yang besar yang menghantam kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus. Sehingga kapal itu hampir tenggelam dan orang-orang di dalam perahu tersebut, mereka pun berteriak-teriak. Mereka membuang benda-benda yang sangat memberatkan untuk di kapal. Yang sampai akhirnya mereka pun membuang undi untuk siapa yang harus dibuang ke laut. Dan ternyata yang kena undi itu adalah Yunus, Nabi Yunus ini. Dan Nabi Yunus pun akhirnya menerima karena dia tahu bahwa dia telah berdosa kepada Allah.
Akhirnya Yunus dibuang ke laut, tetapi karena Allah punya rencana yang baik buat Yunus, Yunus akhirnya dimakan oleh ikan besar, tetapi tidak mati. Hanya dia ada di dalam perut ikan besar tersebut. Kalau sekarang itu mungkin namanya ikan paus, ya. Nah, di situ baru Yunus menyadari kesalahannya dan berdoa, dan dia menerima semua akibatnya. Nah, setelah itu karena Allah punya rencana yang baik buat Yunus, akhirnya selama 3 hari 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan itu, kemudian dimuntahkan ke pantai. Yang pada akhirnya Yunus pun menjalankan perintah Tuhan, datang ke kota Niniwe. Nah, itu salah satu contohnya ya anak-anak, tentang bagaimana sebuah perkara yang dibuat oleh Nabi Yunus, dia melalaikan perintah Allah. Nah, begitu juga buat anak-anak, jangan melalaikan perintah orang terdekat kita. Siapa? Yaitu orang tua. Makanya kalau kata orang tua disuruh nyapu, disuruh nyuci, disuruh bersih-bersih, ataupun beresin tempat tidur, kita jangan menolak, harus mengikuti supaya tidak kena marah. Nah, kalau sudah kena marah, yang rugi siapa? Nah, kalian tentunya ya. Nah, jadi harus menurut perintah, jangan melalaikan. Nah, itu adalah hal yang sangat sederhana, hal yang kecil, perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan, di dalam rumah. Begitu juga di sekolah. Kita juga kalau kita disuruh ada tugas PR, ya kita harus kerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan, karena nanti itu tentunya akan membuat marah guru. Nanti kita akan dihukum. Masih untung kalau dihukum guru atau orang tua, kita nggak dimasukin ke ikan besar ya. Paling dimarahin. Nah, itu. Nah, bagaimana perkara-perkara yang lainnya? Nah, ada satu lagi contoh. Siapa yang membuat, ada yang tahu nggak nih? Siapa yang buat perahu besar, Batra, yang oleh orang-orang diolok-olok? Ayo, ada yang tahu? Nabi siapa? Iya, betul. Nabi Nuh ya. Nah, Nabi Nuh menurut perintah Tuhan, walaupun pada waktu itu musim kemarau, karena perintah Tuhan untuk membuat perahu yang besar, Nabi Nuh mengikuti perintah Tuhan. Dia tidak mengabaikan, walaupun dia banyak diolok-olek oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi Nabi Nuh tetap tidak peduli, dia tetap melakukan perintah Tuhan. Yang akhirnya apa akibatnya? Akhirnya setelah perahunya jadi, kemudian Tuhan memerintahkan untuk binatang-binatang sepasang masuk semua ke dalam batra tersebut, dan terjadilah hujan besar selama 40 hari 40 malam yang mengakibatkan tenggelamnya pulau seluruh dunia. Nah, akhirnya ngolok-ngolok pada kemana? Nah, mereka pada tenggelam mati. Tapi Nabi Nuh karena menurut perintah Tuhan selamat. Nah, itu contoh tentang bagaimana kita menurut perintah Tuhan dan tidak melalaikan. Dan itu juga yang namanya adalah sebuah perkara, hal-hal yang harus kita kerjakan dan lakukan supaya masalah itu kita tidak menimbulkan sesuatu yang akan membahayakan diri kita. Nah, dari perkara-perkara ini anak-anak bisa belajar banyak ya tentunya. Bagaimana
kita bisa mengatasi hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil. Karena nanti kalau kalian sudah pada besar, kalian akan menghadapi lagi perkara-perkara yang besar juga. Tapi kalau dari sekarang sudah bisa menghadapi perkara-perkara yang sederhana ini ataupun yang kecil, kita sudah tidak akan takut, kita pasti bisa menghadapinya. Dan kita percaya karena Tuhan pasti akan menyertai kita. Nah, anak-anak, firman Tuhannya sampai di situ dulu. Semoga apa yang sudah sama-sama kita dengar ini benar-benar anak-anak bisa perhatikan dan lakukan di dalam kehidupan ya. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, kembali mari kita berdoa anak-anak. Kita tutup mata dan lipat tangannya. Sungguh kami boleh mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih serta kemurahan Tuhan saja saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh belajar banyak tentang hal-hal yang mengenai sebuah perkara. Bagaimana kami tidak mengabaikan perintah-perintah baik itu orang tua maupun kehendak Tuhan sendiri di dalam kehidupan yang harus kami jalani juga buat anak-anak kami. Dan biarlah dengan firman ini anak-anak kami boleh bertumbuh di dalamnya menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam kasih-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saya kembalikan lagi ke Kak Pali. Silakan Kak Pali. Nah adik-adik, sudah saatnya kita memberikan persembahan. Kita siapkan persembahannya sambil kita menyanyikan Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Sudah saatnya kita mengakhiri ibadah online ini. Doa tutup akan dibawakan oleh Kak Cici. Silakan Kak Cici. Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Kami sudah sekolah minggu online Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat tersimpan di dalam hati kami. Tuhan, kami juga sudah persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami supaya dapat menjadi berkat untuk sekolah minggu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!